Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Lilika Pratami. Di sini saya menjadi moderator dari kelompok 4. Kelompok kami membawakan sebuah presentasi mengenai peran grup WA dan juga Instagram dalam interaksi sosial di kalangan mahasiswa di era kampus digital. Nah, untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh Sultan. Kepada Sultan saya persilahkan. Baik, saya Sultan Syira Ibrahim dari kelompok 9 izin menjelaskan mengapa WhatsApp itu memiliki dominasi fungsional bagi mahasiswa dan juga akademiknya mereka. Jadi dari hasil wawancara yang telah kami lakukan ini, ada hampir semua responden menganggap bahwa WhatsApp itu tuh sebagai pusat informasinya mereka. Dikarenakan mereka tuh bisa menerima informasi dari dosen, mengirim tugas, bisa juga melihat jadwal perkuliahan mereka ke depannya. Di sini saya ingin menjelaskan 3 alasan dari itu. Yang pertama itu akses yang gampang. WhatsApp ini merupakan aplikasi yang paling gampang diakses oleh siapapun, terutama mahasiswa. Jadi mahasiswa itu sering menggunakan WhatsApp dan aktif menggunakan WhatsApp. Jadi penyebaran informasi mereka lakukan itu cepat dan seragam. Yang kedua itu adanya efisien. Di dalam efisien ini dikarenakan WhatsApp itu gampang digunakan, mahasiswa juga sering menggunakan dan informasi yang mereka terima itu bisa mereka langsung respon, bisa mereka diskusi langsung di situ juga, dan mereka bisa ngecek apakah informasi yang mereka dapati itu benar atau tidak. Yang ketiga tuh tidak terbatasnya ruang dan waktu. Dikarenakan WhatsApp ini sebagai aplikasi yang modern dan tidak diperlukan komunikasi face to face, jadi menggunakan aplikasi WhatsApp ini bisa menggunakan komunikasi itu di mana saja, kapan saja, dimanapun gitu. Jadi nggak perlu namanya face to face depan gitu. Jadi mahasiswa ini menganggap WhatsApp itu sebuah aplikasi yang paling bisa diandalkan bagi mereka untuk berkomunikasi, dan juga mereka menganggap bahwa WhatsApp ini adalah fondasi komunikasinya mereka dalam sehari-hari dan juga akademiknya mereka. Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Sultan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Eja. Kepada Eja dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlira Eza. Saya dari kelompok 9 akan menjelaskan apa itu peran ekspresif Instagram atau yang disebut IG. IG khususnya fitur DM berfungsi sebagai ruang interaksi yang lebih santai dan personal. IG dipakai untuk merespon story teman atau memberikan komentar foto atau sekedar obrolan ringan yang tidak melibatkan urusan kampus yang serius. Instagram dilihat sebagai arena simbolik atau pameran yang fokus pada representasi diri dan pemeliharaan citra. Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya Eja. Sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Zola. Kepada Zola dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Pasola Biisni. Nah, di sini saya akan membacakan materi mengenai dinamika kedekatan dan kualitas komunikasi, batasan interaksi digital. Kalau kita bicara soal media sosial, memang benar ia memudahkan kita untuk berkomunikasi lebih intens. Tapi, kedekatan yang tercipta lewat media sosial ternyata punya batasan kalau dibandingkan dengan interaksi tatap muka atau face to face. Nah, yang pertama yaitu ada kedekatan fungsional versus kedekatan tulus. Dari pengalaman para informal, interaksi di media sosial memang bisa mempererat hubungan, tapi bentuk kedekatannya pun berbeda. Misalnya di grup WA, kita merasa punya kebersamaan, ada solidaritas lewat berbagi informasi atau bercandaan internal. Sementara di direct message Instagram, kedekatan terasa lebih personal karena obrolannya biasanya lebih fokus ke hal-hal pribadi atau gurauan ringan. Namun mayoritas informan tetap bilang rasanya berbeda dengan bertemu langsung. Kedekatan yang benar-benar tulus, nyata dan emosional itu hanya bisa dirasakan ketika kita bertemu tatap muka. Nah, yang selanjutnya yaitu preferensi komunikasi emosional dan diskusi penting. Nah, ketika masuk ke situasi yang serius, seperti curhat atau diskusi penting, pilihan untuk tatap muka jadi jauh lebih dominan. Ada yang bilang curhat lewat chat enak untuk hal-hal ringan karena bisa mikir dulu sebelum nulis.
atau menghindari rasa canggung. Tapi kalau masalahnya berat yang melibatkan perasaan mendalam, tatap muka tetap jadi pilihan utama karena ekspresi wajah, intonasi suara, bahkan sentuhan dukungan itu tidak bisa digantikan oleh emotikon apapun. Begitu juga untuk diskusi penting, hampir semua informan lebih memilih untuk ngobrol langsung. Alasannya karena supaya tidak terjadi salah paham atau miskomunikasi yang sering muncul kalau hanya lewat teks. Jadi meskipun media sosial memberi kita ruang untuk merasa dekat, kedekatan itu tetap punya batas. Nah, untuk hal-hal yang benar-benar emosional dan penting, tatap muka masih jadi cara terbaik untuk menjaga kualitas komunikasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Zola. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tadi Zola sudah menjelaskan mengenai pendekatan fungsional, lalu juga dia menjelaskan mengenai preferensi komunikasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dimensi kedalaman dari obrolan. Nah, dari beberapa mahasiswa yang kami wawancara sendiri, itu mereka mengatakan bahwa obrolan dari WA dan Instagram itu terbilang susah untuk to the point dan juga terbilang datar. Nah, karena kalau di WA kan terbatas, WA sama IG itu terbatas. Kita nggak bisa ngelihat ekspresi lawan bicara kita nggak bisa ngelihat mimik wajah mereka, kita nggak bisa ngerasakan feel saat kita berbicara dengan mereka. Berbeda dengan saat kita berbicara secara langsung. Kalau kita berbicara secara langsung dengan mereka, kita bisa mengetahui bagaimana ekspresi mereka terhadap pembicaraan kita, bagaimana mimik wajah mereka, bagaimana reaksi mereka terhadap apa yang kita obrolin. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nenden. Kepada Nenden dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nenden Adi Andiani ingin melanjutkan materi berikutnya, yaitu refleksi sosial. Penggunaan aplikasi WhatsApp dan Instagram di daerah digital ini mengalami transformasi yang signifikan. Dulu kita berinteraksi dengan mudah dengan cara bertemu, tatap muka. Sekarang di era ini kita menggunakan platform digital seperti WhatsApp, Instagram untuk memudahkan kita berkomunikasi, berinteraksi dengan sekitarnya. Apalagi untuk berinteraksi menanyakan tugas kuliah, yaitu dengan menggunakan grup WhatsApp, menanyakan akademis gimana besok kuliahnya, ada informasi-informasi yang penting. Berikutnya itu ada fungsi WhatsApp untuk koordinasi yang efektif dan efisien, khususnya untuk koordinasi tentang akademis. Berikutnya itu adalah mahasiswa harus memanfaatkan media sosial sebagai komunikasi dan aktualisasi diri, tanpa mengorbankan pentingnya interaksi tatap muka sebagai fondasi sosial yang autentik dan bermakna. Terima kasih. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya Nenden. Untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh Dian. Kepada Dian, saya persilahkan. Saya Dian Ratnasari dari kelompok 9 akan menambahkan penjelasan mengenai refleksi sosial yang sudah dijelaskan oleh teman saya, dan saya akan menambahkannya sedikit di bagian refleksi kritis tentang bagaimana penggunaan media sosial mempengaruhi interaksi mahasiswa. Banyak mahasiswa merasa komunikasi secara digital kurang menghadirkan kedalaman emosi, sehingga obrolan penting lebih nyaman dilakukan secara tatap muka. Hilangnya isyarat nonverbal di media sosial juga membuat potensi salah tafsir lebih besar. Dan hal ini menunjukkan adanya erosi atau kedekatan sosial yang biasanya muncul lewat interaksi langsung. Namun, di sisi lain, Instagram dan WhatsApp justru membantu mahasiswa memperluas relasi, menemukan komunitas baru, dan membangun eksistensi sosial yang sebelumnya sulit dicapai melalui interaksi secara langsung atau interaksi fisik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa media sosial memperluas ruang pergaulan dan menjadi tempat pembentukan citra diri. Jadi,
Erosi dan eksistensi berjalan berdampingan dalam kehidupan mahasiswa. Walaupun media sosial memang bisa mengurangi interaksi secara langsung, akan tetapi juga memperkuat jaring sosial dan ekspresi diri. Oleh karena itu, kuncinya adalah menyeimbangkan penggunaan media sosial dengan tetap menjaga interaksi tatap muka sebagai dasar kedekatan yang lebih autentik. Sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dian karena telah menyampaikan materi terakhir dari presentasi kali ini. Dan juga terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah berkontribusi untuk mengerjakan tugas dan laporan ini. Sekian dari saya. Bila kelompok 6 ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.